Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 26 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-30. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 6 ayat 1-9, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 13 ayat 22-30. Membaca dan merenungkan bacaan pertama hari ini mengingatkan saya akan sabda Yesus ketika dia berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku, kamu melakukannya untuk aku. Kata-kata ini memberikan nuansa bahwa Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan sesama kita. Sesama yang ada di sekitar kita, siapapun itu. Tidak hanya sesama sebagai dirinya sendiri, tetapi ada Tuhan di sana. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini mengingatkan jemaatnya di Efesus mengenai tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama, baik dalam kehidupan keluarga, di mana ada orang tua dan anak, di mana ada juga tuan dan hamba. Rasul Paulus mengajak supaya masing-masing komponen dalam keluarga dan juga dalam kehidupan bermasyarakat melaksanakan apa yang seharusnya yang menjadi kewajibannya. Karena itu Rasul Paulus meminta supaya anak-anak harus melaksanakan kewajibannya, yakni mentaati dan menghormati orang tuanya. Tapi juga orang tua secara khusus diwakili oleh bapak-bapak. Paulus ingatkan supaya bapak-bapak tidak membuat hati anak-anaknya marah. Kepada hamba, mereka diminta untuk taat dan melayani tuannya. Demikian juga majikan tuan terhadap hamba. Bahkan Rasul Paulus menegaskan supaya ketika komponen-komponen dalam keluarga, baik anak maupun orang tua, baik hamba maupun tuan, kalau mereka melaksanakan kewajibannya, pandanglah itu sebagai pelayanan kepada Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, bagi saya, ajakan Rasul Paulus untuk anak-anak menghormati orang tua, mungkin itu hal yang biasa. Tapi kalau misalnya orang tua harus juga melakukan kewajiban terhadap anak-anak, terutama misalnya mereka harus mendengarkan juga anak-anak, bagi saya itu hal yang sulit. Tidak gampang, hal yang sulit. Demikian juga antara tuan dan hamba. Melaksanakan kewajiban sebagai hamba itu sudah biasa. Tapi bagaimana sebagai tuan harus memperlakukan hambanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, oleh Allah, mungkin tidak terlalu gampang. Menjadi sulit karena itu membutuhkan sebuah perubahan yang mendasar, perubahan mindset. Mengapa? Yang biasa anak itu hanya bisa taat kepada orang tua, dan orang tua pada umumnya mereka yang punya kekuatan dan kuasa untuk mengatur kehidupan anak. Ini mindset yang umum, ini pandangan yang umum. Maka ketika misalnya orang tua harus memperlakukan anak sebagai teman, rekan,
sahabat, itu menjadi agak sulit. Karena harus mengubah mindset. Demikian juga Tuhan terhadap hamba. Yang biasanya orang-orang ini, baik orang tua maupun Tuhan, itu lebih melihat aspek vertikal, atas bawah, daripada aspek horizontal dalam hubungan dengan hambanya, hamba Tuhan, dan orang tua anak. Ini yang saya tegaskan tadi adalah hal yang sulit karena harus mengubah mindset dan kebiasaan yang lama. Saudari dan saudara yang terkasih, sulitnya mengubah mindset itu mungkin dalam bacaan Injil hari ini diibaratkan dengan memasuki pintu yang sempit yang ditegaskan oleh Yesus sendiri. Ketika salah seorang bertanya kepada Yesus, sedikit saja ke orang yang selamat. Karena Yesus memang pada saat itu sedang mengarahkan dirinya ke Yerusalem. Dan ketika ada yang bertanya seperti itu, sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Yesus menurut saya tidak menjawab apa yang ditanyakan, tapi Yesus mengatakan hal yang lain. Bahwa untuk keselamatan itu bukan sebuah jalan yang mudah. Itu seakan orang mesti berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Ya, mungkin juga mengubah mindset dari kebiasaan lama dan pandangan lama antara orang tua dan anak-anak orang tua, Tuhan dan hamba-hamba dan orang dan tuannya, itu menjadi sulit. Dan itu diibaratkan dengan masuk melalui pintu yang sempit. Tapi saudari dan saudara yang terkasih, yang sulit tidak berarti tidak bisa. Yang sulit itu juga bisa sekalipun penuh perjuangan, bahkan boleh dikatakan pertobatan. Tuhan